Saudaraku yang menganut agama Islam, tunjukkanlah keadilan, jangan kau bikin malu agamamu. Supaya orang, kalian berdakwah bukan melalui mimbar. Kalau saya berdakwah melalui mimbar, kalian berdakwahlah dengan cara apa? Dengan jabatanmu sebagai penegak keadilan. Supaya apa? Di akhirat kelak, sebelum sampai kalian transit dulu di alam kubur. Ada 3 yang bisa menyelamatkanmu di alam kubur. Satu diantaranya ilmu yang bermanfaat. Kalian ketika berjabat sebagai jaksa, ada ilmu-ilmu yang bermanfaat, ada tradisi-tradisi yang kau lakukan dan turun menurun diamalkan di kantormu, itu akan menjadi amal kebaikan dan itu akan kau nikmati. Tiap bulan dapat gaji, tiap tahun dapat kenaikan pangkat, di akhirat sebagai jaksa juga jadi amal jariah. Coba bayangkan itu kasus yang lagi viral di Cirebon. Orang tidak bersalah divonis salah. Apa ndak takut di hadapan Allah? Manusia boleh kita tipu, hukum bisa kita permainkan. Kamu yakin bisa tipu Allah di akhirat? Dan bagi orang beriman, percaya kau pasti kau mati. Mau kau kemana? Berapa kepala kejaksaan di Sulawesi Selatan? Berapa Sudah puluhan, dan ada yang sudah menghadap kepada Allah. Dan ketika jabatannya dia pegang dan menyalahgunakan jabatannya, pasti kau akan tanggung. Tidak ada satupun kejadian di dunia ini yang lepas dari tanggung jawab kita. Maka renungkan itu setiap mau mengambil kebaikan. Kalau nanti ada takdirku masuk surga, masih antri saya, Pak. Misal ulama Indonesia, ulama Sulawesi Selatan masuk surga, Bu, tapi masih antri. Lama baru sampai. Kenapa? Ulama NU, ulama Muhammadiyah, ulama Wahda Islamiyah, ulama MUI, ulamanya dari Pinrang, dari Sidrap. Berapa itu, Pak? Tapi begitu malaikat katakan kepala kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan, tidak perlu antri, Bapak sendiri masuk, Pak. Tidak ada satu jika jati di Sulawesi Selatan. Maka keliru kalian saudara-saudaraku yang Allah titipkan amanah, tidak menggunakan jabatan itu masuk surga. Dan ketika menyalahgunakan amanah, Allah akan tuntut kita. Saudara-saudaraku yang pernah menyalahgunakan amanah di kantor ini, susah tobatnya. Misal ngambil barang-barang kantor, susah itu tobatnya. Pertama kasih kembali itu barang, tidak bakal diterima tobatnya kalau masih kau ambil itu. Maka saudaraku yang pernah menjadi kepala kejaksaan negeri, dan ketika pindah rumah jabatan, hilang itu rumah-rumah jabatan, hilang kulkas, gorden, AC. Ya kau ketawa, serius kayak ini. Palisu memang dibaca. Kasih kembali kau, selama kau tidak kasih kembali, tobatmu tidak akan sah. Dan itu disuruh pikul di padang mahsyar. Bapak kan selalu lihat itu pengadilan, antri kan orang diadili, Pak. Coba orang kalau di tahanan sudah dinyatakan tersangka, mereka kan berdoa, adili Kak cepat, kasihan. Kalau salah Kak ponis berapa tahun, kalau saya adili, saya kalau tidak salah lepaskan saya. Begitu juga di padang mahsyar nanti kita ngantri untuk diadili. Itu kalau di kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri Makassar, berapa Ji? Mungkin 200 sampai 500 yang ngantri. Tapi kalau di padang mahsyar, dari Adam sampai kiamat, berapa triliun manusia itu? Dan satu jejak pengadilnya, satu Ji. Kenapa? Satu Allah, satu loket, diantri triliunan manusia. Dan pada saat antri itulah, Pak, disuruh pikir itu barang-barang negara yang pernah kita ambil. Lewat mikodong kepala tata usaha. Dia bapak paling yang ngambil itu. Sudah Keranton saya lihat sudah ada di situ ditulis inventaris kantor kejaksaan tinggi, ada di rumahnya. Astagfirullah, kasih kembali
Kasih kembali Pak. Sebelum Bapak pensiun kasih kembali memang Pak. Jangan main-main Pak. Ini bagi orang yang beriman. Kalau Bapak masih percaya akhirat. Beda kalau Bapak sudah tidak percaya akhirat. Nah bilang orang Bugis, pigau ini melawan pigau. Orang Bugis bilang tantenton janjenjong. Tangi tamulo tangi taku jame jamamu wita topi na witai. Wita totu lah cilaka. Jangan punya prinsip begitu. Bagi kita orang beriman, ayat yang dibacakan tadi ketua panitia, yang saya yakin ini prinsip efisiensi. Ya toh? Dia Tommy ketua panitia, dia Tom Kori, dia Tom pembaca sari tilawah. Masyaallah. Mantap ini. Efisiensi, tapi dua selaris. Dua pelon. Mudah-mudahan tidak salah kasih sama saya. Ya, Bapak saudara-saudara sekalian, kembali lagi ya. Mari laksanakan tugas Bapak. Saya menghimbau kepada diri saya, kepada adik-adik yang baru jadi jaksa, kepada kakak-kakak yang sudah jadi jaksa, jadikanlah kejaksaan ini sebagai ladang amal. Kan gampang sekali dilihat itu orang korupsi. Apabila penghasilannya sudah tidak seimbang dengan gaya hidupnya, sudah ada itu indikasi. Tinggal Bapak buktikan, ada penyidikan. Sudah nih, ya kan bisa dibaca itu. Coba begitu Bapak tahu, setan juga tahu kelemahannya Bapak. Apa? Kantongnya masih berlobang. Datang tompa istri. Ketika dalam situasi kita normal Pak, godaan setan bisa kita lawan. Tapi ketika kondisi kita tidak normal, ada utang, ada selera tinggi, ada anak kita yang minta sesuatu yang di luar kemampuan kita, tiba-tiba ada peluang. Ini setan masuk di situ. Maka Bapak saudara-saudara sekalian, gunakan. Saya bukan sarjana hukum, tapi saya heran. Fungsinya kan ada namanya pencegahan, ada pemberantasan. Mestinya yang diprioritaskan bukan pemberantasan, tapi pencegahan. Saya heran kalau tidak bisa dicegah ini korupsi di Indonesia. Gimana ceritanya tidak bisa dicegah? Nah 3 koja itu 3 lembaga. Ada polisi, ada jaksa, ada KPK. Coba 3 lembaga yang menangani ini. Dan kalian penegak hukum diberikan konstitusional untuk apa? Untuk menyadap teleponnya ini para pejabat. Nah kalau dia sudah baku telepon kan kamu dengar. Saya ini masyarakat sospol. Nggak tahu saya soal yang begituan. Tapi kan di media kita baca ada disadap para teleponnya itu para pejabat. Maka dia ganti nomor-nomor luar negeri. Dia pakai HP beda itu HP. Tapi nggak mungkin, pasti bisa dilacak. Maksud saya, kalau kau sudah dengar itu pembicaraannya, Pak Wali, ya Ustadz, ada proyek itu sudah, tidak bisa begitu. Bapak kan dengar, mestinya langsung telepon. Dah saat ku dengar kau itu mau kongkal kau, berhenti kau. Kalau tidak mau kau berhenti, saya tangkap kau. Itu namanya pencegahan. Dan saya tidak usah kursusi Bapak, Bapak lebih tahu. Hanya untuk mengingatkan, itulah fungsi dakwah. Supaya apa? Bapak pensiun, tenang perasaan, tidak kena serangan jantung. Coba kalau Bapak menghalalkan segala cara, banyak melanggar aturan-aturan ketika aktif. Begitu Bapak pensiun, hilang jabatan, hilang kekuasaan, mulai makin peras orang. Allah sudah menurunkan hukumannya. Apa pertama hukuman Allah? Post power syndrome. Mulai depresi. Yang tadinya jalan selalu dikawal, yang tadinya ada protokolernya, yang tadinya ada fasilitas, tiba-tiba hilang semua. Mulai depresi. Depresi, hidup susah tidur, mulai datang penyakit. Penyakit apa? Dilarang makan gula, dilarang makan garam, dilarang makan nasi, dilarang makan daging, dilarang makan ikan. Apa yang bisa nama makan? Ubi rebus. Uangnya itu 10 miliar, tapi nasi dilarang makan. Apa gunanya itu 10 miliar kalau dilarang kau makan nasi? Pergi dokter, nah bilang hasil penelitian Bapak selama ini karena jarang kena matahari. Mulai besok Bapak aktif, tolong dari jam 7 sampai kira-kira jam 9 Bapak jalan jangan pakai baju, kena matahari.
Jangan pakai celana panjang Pak, yang pendek saja supaya kena semua nantak matahari. Jangan pakai peci. Apalagi dok, dia bilang jangan pakai sendal Pak supaya refleksi ke kita. Kelilinglah dia di kompleknya Pak, mulai jam 7 sampai jam 9, ndak pakai baju, ndak pakai sendal. Apa bedanya sama gembel? Pacal lamanan ero demu sengalemu. Lewat kau nak cibir kau semua orang. Itu sudah azab Allah itu. Agar tidak terjadi seperti itu, sebelum segalanya terlambat, mari manfaatkan jabatan kita, rezeki kita, nikmat Allah yang Allah berikan, manfaatkan untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Usia 60 tahun Kejaksaan Republik Indonesia, usia yang sudah cukup dewasa. Keliru kalau belum membuat institusi kita dinikmati oleh rakyat banyak. Caranya apa? Tegakkan keadilan seadil-adilnya. Yang ketiga, suatu ketika datanglah, diutuslah gubernur oleh Umar bin Khattab. Gubernurnya namanya Amr bin As di Mesir. Gaya kepemimpinannya Amr bin As hedon, suka yang mewah-mewah. Di depannya rumah jabatannya gubernur Amr bin As ada gubuk jelek dan orang Yahudi punya. Dipanggil kepala kontraktor, siapa punya gubuk itu? Nggak enak rasanya ini istana gubernur, di depannya ada gubuk. Dia bilang orang Yahudi yang punya. Sudah, bebaskan itu, kasih beli rumahnya berapa saja dia mau. Didatangilah itu oleh kontraktor, kena pembebasan. Kita ganti 2 kali lipat. Nggak mau. 3 kali lipat, saya tidak mau. 4 kali lipat, tidak mau. Namanya ganti rugi, tetap jadi rugi. Banyak tuh bicaramu kalau bahasa kita. Sudah, mau tidak mau gusur, digusur rumahnya si Yahudi. Yahudi minoritas waktu itu. Dia sedih, tapi dia ingat Amr bin As kan gubernur, masih ada di atasnya presiden. Dia jalan kaki dari Mesir ke Madinah, ketemu Umar bin Khattab. Begitu sampai di kota Madinah, dia mendapat ada orang tidur di bawah pohon kurma. Dia mengambil bantal tangannya, lalu tidur. Dia dapat itu orang tidur. Tuan. Nah, apa? Dia bangun ini yang tidur. Kenapa? Kok kenal Umar? Ya. Pengawalnya yatim piatu. Pakaiannya rasa malu. Maksudnya ya itulah Umar. Mana dia? Saya yang kau temani bicara, saya Umar. Kenapa kok? Kalau bahasa Makassar, kenapa? Dia bilang saya mau melapor ini. Apa? Itu gubernurmu Amr bin As na doser ki kodong rumahku. Bongkar. Kenapa bisa? Katanya ndak enak dilihat pandangan depan rumah jabatannya. Masa begitu ya? Sudah begitu, kalau begitu, kau itu ada tempat sampah, ambil itu tulang di situ. Dia bilang, ya Amirul Mukminin, Umar, saya datang ini minta keadilan, bukan minta tulang. Sudah, jangan banyak bicara, mau ambil saja. Dia ambil itu tulang ibu. Lalu Umar bin Khattab mengambil pedangnya. Sudah itu tulang, dia gores garis lurus di atas tulang itu. Dia bungkus. Sudah, bawakan Amr bin As, kasih ini. Dia bilang, apa maksudnya? Jangan banyak bicara, bawa saja. Bawa. Sepanjang jalan berpikir jauh-jauh, ini kasihan, tulang jadi kasih kak. Sampai di Amr bin As, Pak Gubernur, ya. Ada apa? Saya baru menghadap ini sama Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Beliau titip salam ini nak kasih ki. Dia lihat. Amr bin As melihat itu, gemetar, langsung jatuh. Tambah kaget ini Yahudi. Apa maksudnya ini? Dia bilang, ini teguran keras dari Amirul Mukminin, Pak Presiden. Apa itu? Kau tahu ini? Tulang. Garis. Ini garis artinya, Amar, kau sekarang jadi gubernur, tapi ingat, kamu suatu waktu pasti jadi tulang. Sekarang kau berlaku lurus seadil-adilnya seperti garis lurus yang saya bikin ini. Kalau kau tidak mau berlaku lurus, pedangnya Umar bin Khattab kasih lurus kau. Begitu ya. Dipanggil kontraktor, perbaiki rumahnya kembali, batal digusur. Dia bilang, begitu keadilan dalam Islam? Ya. Dia bilang, iya Pak Gubernur, kalau begitu tidak apa-apa, ambil mini tanah saya tinggalkan. Ternyata keadilan dalam Islam luar biasa.
saudaraku yang menganut agama Islam, tunjukkanlah keadilan, jangan kau bikin malu agamamu. Supaya orang, kalian berdakwah bukan melalui mimbar. Kalau saya berdakwah melalui mimbar, kalian berdakwahlah dengan cara apa? Dengan jabatanmu sebagai penegak keadilan. Supaya apa? Di akhirat kelak, sebelum sampai kalian transit dulu di alam kubur. Ada 3 yang bisa menyelamatkanmu di alam kubur. 1 diantaranya ilmu yang bermanfaat. Kalian ketika berjabat sebagai jaksa, ada ilmu-ilmu yang bermanfaat, ada tradisi-tradisi yang kau lakukan dan turun-menurun diamalkan di kantormu, itu akan menjadi amal kebaikan dan itu akan kau nikmati. Tiap bulan dapat gaji, tiap tahun dapat kenaikan pangkat, di akhirat sebagai jaksa juga jadi amal jariah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Selamat hari jadi kejaksaan. Mudah-mudahan sebagai insan penegak keadilan di Republik Indonesia, sebagai sesama muslim, sesama anak bangsa, saya Dasat Latif mendoakan kepada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pangkat jabatan Bapak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada khilaf dan salah selama ini, wala tai'asu mir rauhillah, jangan putus asa, karena Allah sampaikan innallaha yuhibbut tawwabina, saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan hadiah kepada Bapak Wakajati. Mudah-mudahan beliau berkenan. Hadiah ini ya tabe. Saya sengaja tinggalkan forum karena mata saya Pak tidak bisa silau begini. Saya baru operasi, ini mata kanan saya, dia bisa melihat benda gerak tapi tidak fokus. Tidak tahu siapa ini, mata saya ini kalau radio tidak stereo, berat sebelah. Ini tidak tentara, tapi kalau uang cepat nak tahu juga. Ya, ini, oke, ayo sini, jangan terlalu lama. Ya, ini saya beri hadiah beliau sarung gajah duduk. Kenapa disebut gajah duduk? Mungkin karena dari pertama dia diproduksi, gajahnya duduk terus, tidak pernah berdiri. Pak Waka, kenapa sarung? Ada filosofinya. Sarung ini menghindarkan kita ketika dingin. Kita pakai menutup, orang Bugis bilang makalibombo. Yang kedua, sarung ini biasanya kita pakai untuk ibadah, menutup aurat. Maknanya saya berharap Bapak sebagai pemimpin di kantor ini melindungi aib seluruh anak buahnya, melindungi kejaksaan di wilayah Sulawesi Selatan agar tidak kedinginan. Dia bermartabat, dia punya harga diri dan tidak mempermalukan. Itulah makna filosofi dari sarung. Saya hanya bisa memberi sarung Pak, mudah-mudahan bermanfaat.